diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Muhammad Arifin. Beliau adalah alumni tahun 1999 dari kota Jambi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين
terima kasih kami haturkan. Dengan adanya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dan pahala, khususnya bagi si pembaca dan umumnya bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya pembacaan sholawat Iskandari oleh tim Hadron Pondok Pesantren Sa'adatul Abadiyah. Kepada mereka kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'a salamati amani syaikhana. Allahu Rabbi ruhina ma'a salamati amani syaikhana. Allahu Ya
Rasulku, engkaulah pahlawan kami yang berjuang mendirikan pondok ini. Terima kasih kami ucapkan padamu atas semua keberkahan dan jasamu Ma'assalamah amani syaikhana Allahumma rabbi rahmatullah biruhina ya Rabbana. Luaskan tanah kuburnya, masukkan ke dalam surga. Kami ingin bersama, panaskan jasanya. Luaskan tanah kuburnya, masukkan ke dalam surga. Kami ingin bersama. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mereka kami haturkan terima kasih. Sambutan kedua Yayasan Pondok Pesantren Saadatul Abadiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Hamrawi SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, wabil khusus mertua kami sekaligus guru kami Kiai Ismail yang datang dari Parit Anam. Wabil khusus lagi guru kita selaku penceramah, selaku pentausiah yang nanti akan menyampaikan ceramah-ceramah agamanya kepada kita semua. Beliau adalah Tuan Guru Fakhrudin Nur yang datang dari Kuala Tungkal, yang tadi malam juga mengisi beliau haul ayah kita Tungkal di Jambi, tempat Tuan Guru Abdul Latif. Kami alhamdulillah sampai juga ke sana tadi malam. Saudara pengasuh, para majelis guru yang berbahagia, termasuk juga para alumni, para bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim Al-Hidayah cabang 1, dan juga para ibu-ibu hadirin, bapak-bapak wal hadirat yang berbahagia. Walaupun suasana hujan, kita ucapkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hujan ini kita tetap diberikan kesempatan untuk berkumpul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Firman Allah Ta'ala itu menceritakan tentang demi masa manusia itu seberataan merugi. Ada itu umum, diistisnakan, dikecualikan yang kada merugi. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menasihat-nasihati dalam kesabaran. Berbicara masa dalam hidup di dunia ini, ada 3 yang kita lalui. Masa yang telah lalu,
masa sekarang dan masa yang akan datang. Tidak ada luput daripada itu di hidup di dunia ini. Masa lampau, masa sekarang yang wayah ini, masa akan datang kita panjang umur akan kita temui di isuk-isuknya. Itulah masa yang kita lalui. Lalu itu kehidupan dunia kita tarik kehidupan di as-sa'adatul abadiyah, itu juga masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang. Siapa yang masa lampau tuh? Ialah para alumni. Itu masa lampau, masa yang dahulu. Nah, siapa masa sekarang? Masa sekarang nih yang kehujanan yang halo-halo ini. Ini masa sekarang nih, wahini yang menjalani di as-sa'adatul abadiyah. Siapa yang masa yang akan datang yang dihadapi? Ialah ini itu juga yang bakal jadi alumni. Alumni itu dua masa lampau dan masa yang akan datang yang ini hadapi. Demi masa tadi tidak akan akan menjadi beruntung bila inya beramal saleh, bila inya beriman, bila inya melakukan hal-hal kebaikan. Dalam arti apa? Dalam arti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita diciptakan itu memang untuk itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Lalu ibadah yang terutama itu apa dia? Ialah ibadah menuntut ilmu. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Di mana menuntut ilmu itu? Ya di wadah sekolahan, ya di pondok pesantren, di as-sa'adatul abadiyah ya juga, di al-baqiyatus shalihat ya juga, di riyadus shalihin ya juga, di tempat pondok pesantren Kiai Fakhruddin Nur ya juga. Itulah tempat-tempat yang utama untuk kita supaya tidak tergolong kepada manusia yang merugi tadi. Nah, lalu beribadah dalam mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan di tempat-tempat itu, itulah yang utama. Sehingganya baik masa dahulu, masa sekarang dan masa akan datang tidak terluput daripada itu. Maka ada di situ sabda Rasulullah SAW, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinah wal waqara. Belajar olehmu akan ilmu untuk apa itu? Untuk mencari ketenangan. Jadi dengan ilmu hidup kita akan tenang. Dengan ilmu hidup kita akan damai. Maka tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Dan dengan ilmu itu kita juga untuk mencari al-waqar. Waqar itu rendah diri. Lawanan rendah diri kada sombong. Orang yang sombong itu orang yang ada berilmu. Orang berilmu insya Allah hanya kada sombong. Tahu nyawan dirinya bahwa ini itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu watawada'u liman tata'allamuna minhu, dan inya merendah diri kepada orang yang mengajarinya, yakni kepada gurunya. Untuk merendah diri itu maka terus silaturahmi kepada guru itu terus dijalankannya. Di sini ada guru sepuh kita, Ustaz Mas'ud guru sepuh kita, Ustaz Tuhaimi guru sepuh kita, yang lain sudah meninggalan, sudah seberataan. Insya Allah setiap tahun ulun datangi dan berjalanan ke sini sebagai tawadhu kita kepada guru-guru tersebut. Termasuk silaturahmi para alumni yang datang dari jauh-jauh berkunjung ke sini. Tidak ada lagi orangnya silaturahmi kepada kuburnya. Tidak ada lagi orangnya silaturahmi kepada makamnya. Di sini bukan makam ayah kami saja, ada makam Kiai Ahmadi, ada makam Tuan Guru Ustadz Fathul Arifin, ada makam banyak sudah yang wafat-wafat yang meninggalkan kita. Nah, kita di situ kita jalin silaturahmi. Kedatangan di sini bukan hanya silaturahmi kepada yang hidup kami seberataan, tetapi juga kepada orang-orang yang telah mendahului kita, yang berjasa kepada kita. Itu termasuk tawadhu, merendahkan diri. Insya Allah keberkahan itu akan kita jalani dengan datangnya para alumni-alumni yang dahulu sekolah di sini. Maka ini kami alhamdulillah Ustaz terasa dan tahu Tuhan. Saat anu aja yang datang alumni ini berjabut mana nih anunya? Siapa tadi? Orangnya. Nah, pasakan bersalaman untuk rupanya kami nih Ustaz diserang.
Ya, nah dulu belajar lawan kami. Sekali datang kami nih cukur terus kumis, lawan janggut terasa anom, ya terus sekarang murid bahari, waduh ada kami nih, alumni bahari ada, kira, jadi terasa anom. Alhamdulillah berjumpa dan berjumpa itu silaturahmi itu memperluas rezeki, memanjang umur. Man ahabba ayyub sakalahu fi rizqihi aw sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Siapa yang hendak panjang umurnya, umur yang berkah. Kenapa? Dengan bersilaturahmi berkah umur, panjang umur. Karenanya meninggalkan daripada hal-hal yang ada bermanfaat. Silaturahmi itu hal yang bermanfaat, maka ia mengerjakan hal yang bermanfaat, panjang umurnya dan diluaskan rezekinya. Insya Allah ada pina kekawanan yang membawa ngopi di wadah warung main. Rezeki pulang dapat. Alhamdulillah ya, dengan silaturahmi sesamaan sepian keberkahan. Lagian kita nih hidup banyak masalah yang kita lewati. Tidak ada orang hidup tanpa masalah, mestilah ada masalah. Masalah di kampung kita tinggalkan, berjumpa kawan lama terasa mudah. Kenapa? Karena nostalgia di pondok ini mungkin dihukum oleh Ustadz Isai karena gundul umpamanya. Tenang, masa halam, wah terasa anum lagi ya, gue melihat Ustadz Isai ini. Macam-macam yang dilalui di waktu masa mundok. Kemarin aku suka betul mangurati kawan sakalas tatamu Ustaz Samsi direndamnya di haus aku tuh ketawa-tawa tuh Junaid itu ingat berarti masa alam. Nah terasa anom, maka itu disitulah betul Rasulullah bersabda tadi wayun sa'alahu min asarihi, dihidupkan bekas-bekas yang lawas menjadi panjang umur, dunia berkah umur tadi dengan silaturahim tadi. Jadi di samping mahauli daripada guru kita ayahanda kami Kiai Haji Iskandar Akbar, termasuk yang dalam haul yang ke-15 pada tanggal 7 Jumadil Akhir beliau wafat, yakni pada hari Arba ya 2008 yang lewat 15 tahun. Imbah itu pulang 2018 10 tahun kemudian adik kami pulang yang beliau juga memimpin mengajari majelis taklim dan pondok, umurnya anom ya, tetahwati lambung yang bisa gugur ya Bapak ya. Nah itu kita umur kada tahu, umur kada berbau, bisa aja kita wafat tidak. Al-Haytami pada tanggal 3 Jumadil Akhir, bulannya sama 4 hari selisih, tapi tahunnya yang berbeda 5 tahun yang silam. Saya kegenangan masih, mengingat masih ya. Nah, ada begaring dan apa dicabut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di samping 100 hari sebelumnya, yakni Kiai Ahmadi ya, orang tua angkat kami wafat juga. Ayah kami sempat mengilangi wafat beliau, tapi 100 hari dah garing diingat lagi. Kada lewas imbahnya 100 hari itu dicabut pula. Wayah kami dalam tahun yang sama, termasuk Imam Darsani ya, yang tokoh-tokoh kali dua nih pada tahun yang sama imam kita tuh, saya ingat betul tuh ya, saya ingat banget. Imam itu pulang beberapa tahun kemudian habis diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang tua-tua. Rupanya kita nih jadi orang tuha juga wahine, karena tetamu murid yang berjambut tadi itu jadi tuha juga. Mudah-mudahan dengan ketuhaan kita nih Allah jaga pula sifat dan tingkah laku kita nih menjadi orang yang jujur tuha, ada lagi kayak kanak. Itulah mungkin nih panjang cerita kita hendak mendengar ceramah tuan guru kita Ustadz Bahrudin agar dapat memberikan tausiah kepada kita. Mungkin sambutan kami itulah sebagai keluarga daripada ahli waris, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia alumni. Kami ini diserahkan beliau alumni lah yang adakan maulah tenda segala macam ya. Tidak apa-apanya kami alumni, kami terima kasih banyak ya. Tentunya Allah akan membalas hal itu insya Allah. Dan juga kami sudah juga mengadakan pribadi keluarga secara kecil-kecilan ya. Nah, tetangga kami undang pada malam Jumat. Ialah malam Jumat kemarin ya, padahal malam Sabtu ayah itu tanggal 11-nya malam
malam Selasa, hari kami tanggal 3-nya. Jadi kami anggap malam Jumat secara kekeluargaan kami mengadakan haul itu teman. Jadi sekarang alumni kami atas nama pribadi bukan yayasan mengucapkan terima kasih sebagai ahli waris nasab ya. Nah, tapi pian-pian ahli waris juga, ahli waris murid ya. Nah, itu kira-kira demikian. Terlebih terkurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Mari kita simak dan dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Fakhruddin Nur, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Masyhad, Pembemis, Tanjung Jabung Barat. Kepada beliau kami bersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Iskandar Akbar bin Yahya, dan kepada guru kita Tuan Guru Kiai Haji Ismail beserta seluruh majelis guru, tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini dalam rangka silaturahim para alumni yang diadakan di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, apalagi malam ini kita keturunan rahmat. Biasanya acara baik kalau dituruni hujan itu nambah keberkahan. Jadi kalau hari hujan tidak usah berdoa taduh dosa. Mumpung kami di atas. Karena yang basah kan bukan kami. Dia katanya kalau acara baik hari hujan nambah barakahnya. Paling tidak nasi bungkus berlebihan. Orang tadi datang. Maka itu mudah-mudahan kehadiran malam ini tidak pulang kita dari tempat ini kecuali dosa diampuni Allah berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, sahabat Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, al-ilmu khairu miras. Ilmu itu sepaling baik warisan.
warisan yang paling baik adalah ilmu. Maka itu orang yang mewariskan ilmu berarti inya paling baik sudah. Makanya guru kita itu pahlawan kita, karena guru kita mewariskan ilmu kepada kita. Maka di dalam kehidupan ini kita kada boleh putus niat menuntut ilmu, kada boleh, apapun alasannya. Ada 3 macam yang tidak boleh putus, yang kada boleh selesai. Pertama, menuntut ilmu kada boleh putus. Ulun hanyarni mengambil anak di Pekalongan. Ulun izin dengan Kiai Hasanuddin hendak membawa anak bulik, bahasa kita ampe. Kata beliau, jangan begitu cakapnya. Mbah Yai Suki bilang izin hendak melanjutkan belajar di tempat lain. Biar jangan putus niat menuntut ilmu, itu jangan putus. Karena orang selamatnya amal harus berilmu. Kalau kada berilmu, amal kada selamat, saya pahit. Maka itu ilmu itu paling baik kita warisi. Maka kehadiran di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman. Bila kita mengantar jenazah ke makam 1000 orang, orang mati jarang. Apalagi di kampung, orang cuma sekampung 20 orang. Kalau hari-hari mati 20 hari tutup kampung, makanya jarang matinya. Kita hadir di sini pahalanya sedemikian rupa. Maka itu, adakah bakat anak kita? Kadakah? Maka kita alumni harus meneruskan hubungan baik dengan pondoknya. Jangan ke lain mengantar anak. Usahakan harus ke sini menyambung tali persaudaraan dengan pondok. Tapi guru aja anak ini mun kuliah, kada ada bakat jadi kiai. Maraha adakah bakat kadakah masukkan aja ke pondok. Ini kan alumni bakal beranakan, bukan bakal beranakan dah, cuman bakal ganal. Makanya adakah bakat anak tuh kadakah masukkan. Kalau alumninya ada 200 orang, bisi anak berdua 400 pondok. Di pondoknya 400 orangnya. Kenapa? Karena alumni menyambung, menjaga kemajuan pondoknya. Maka itu anak berbakat kakadaka masukkan aja. Ada kisah kiai kami, Kiai Hasanuddin. Kata beliau, ada di zaman dulu orang bisi anak berempat, lelaki keempatnya. Jadi dimasukkan ke pondok pesantren. Sudah cukup tahun disuruh bulik. Sekali disuruh bulik, dites oleh abahnya, hadirkan neneknya, nang penggenalnya, suruh baca kitab. Sekannya kada bisa. Puja abahnya, baik kamulah di pondok. Lawasnya munduk kada bisa baca kitab. Aku bahagia di pondok belajar ilmu dukun. Nah, ya abahnya ini juga mulut tulang munduk bulik jadi mbah dukun. Sarik abahnya, puja neneknya marah. Anakmu jangan disariki. Karena berkah munduk ada aja tuh barakahnya. Tanya nang kedua lagi suruh baca kitab kada bisa juga. Ya abahnya nape? Kamu lawasnya di pondok, maka kada bisa baca kitab. Aku bahagia di pondok bukan mendalami kitab. Aku belajar ilmu patri mempatri. Jadi bila ada panci bucuk kutampali, noham ya abahnya. Nang ini parah penang abang lagi. Coba aja nang abahnya ikam pulang nang ketiga baca kitab nih. Kada bisa juga. Oh ya abahnya apa? Kamu lah di pondok. Aku bahagia di pondok belajar ilmu timbak menimbang. Hendak jadi pemain Arjuna pulang sekong nih. Nah tanya nang terakhir pulang. Coba kau terakhir harus bisa. Sakannya kada bisa juga. Oh jangan abah nape. Kamu lah di pondok. Aku bahagia di pondok belajar ilmu terabang. Nah jawabannya nak jadi mak lampir sekong ini juga. Nah akhirnya tahun minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Rupanya raja kehilangan anak gadis yang cantik jelita. Tuhuk mencari kada tetamu raja maulah sayumbara. Siapa yang mendapatkan anaknya dengan selamat? Kalau ia lelaki dijadikan suaminya dan diberi hadiah rumah istana sebiji. Nang empat bading berunding. Jenang ading coba pangbang kita umpat sayumbara tu. Oh jenang abang bingai. Kita sadar dirilah. Kita ni kan cuma tambatan pondok pesantren. Kayak pemencari anak raja yang hilang nggak tahu tempatnya. Oh jenang ading abang kan mbah dukun.
Coba di dukun ni pang ambil banyak sebaskom, bacakan mantra. Kalau kuatih di baskom tu, iya jual deh jenang abang aku ada dukun. Ambilkannya baskom, ada di banyak baca mantra, mengkong anak raja di sebuah pohon di bawah burung garuda, tapi di sebuah pulau. Penerawangan dalam imbir tadi. Jadi jenang abang kayak apa kita mengambil jenang ading kita catar perahu aja, tulakan babat bading bakayuh. Sampai di tengah laut perahu bocor. Nah jenang abang matian kita. Jenang ading tenang. Aku kan tukang patri. Tampalnya jadi karam. Sampai ke seberang jenang abang kayak kita mengambil anak raja itu. Jenang ading khawatir. Aku kan ahli memanah. Biar ku timbak burung garuda. Jenang abang burung garuda itu ditimbak. Gugur anak raja. Jenang bungsu ada khawatir. Aku kena terabang menyambutnya. Nang abang menimbak. Nang ading terabang. Akhirnya anak raja jatuh di pangkuan ading nang paling bungsu. Bingung berempat nih, siapa yang mengawini? Jenang abang aku mengawini. Kenapa? Karena aku dukun. Jenang ading tidak bisa. Mungkin aku tampal perahu itu mau apa kita? Mati. Jenang ading mungkin aku timbak burung garuda kan melepas. Jenang tekong pulang pembungsunya. Mungkin aku sambut anak raja itu bisa jadi tapai. Antara dua lah, bukan jadi tempuyak bubur ke bawah itu. Akhirnya jenang abang sekarang kita ulang balik musyawarahnya. Aku nak tukang pimpin jenang abang. Ding, ikan bisa terbang siapa? Kemarin memberi duit siapa? Abah. Ikan pangding bisa memanah tu siapa ngirimi duit? Salam. Abah. Ikan pang bisa menampal sampan tu siapa ngirimi duit kemarin? Abah. Jenang asing abang jadi batu pun siapa ngirimi duit? Abah. Kalau gitu sepakat saja anak raja ni kita julung ke abah aja. Rupanya abahnya lawas duda sudah. Alhamdulillah jenang abah berkah anak mondok rupanya dapat anak raja. Itu baru di dunia, bayangkan di akhirat kelak. Karena ilmu adalah warisan yang paling baik. Apapun alasannya, tidak boleh putus niat menuntut ilmu. Satu. Yang kedua, tidak boleh putus hubungan murid dengan guru. Sejauh apapun, sealim apapun kita, hubungan murid awan guru tidak boleh putus. Kayak apa aja alimnya kita, ada yang kita kada miliki, tapi dimiliki oleh guru kita. Maka kalau hidup hendak barakah, kita kada boleh putus hubungan dengan guru kita. Oh ya Nabi akrimul ulama, fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Paman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Siapa orang memuliakan ulama apalagi gurunya, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Maka kedatangan kita alumni ke tempat ini memuliakan guru kita, mengingat guru kita, itu kita sebenarnya memuliakan Allah dan Rasulnya. Fama'wahum al-jannah, maka tempat tidak lain adalah surga yang Allah janjikan. Di dalam kitab, berapa kitab saya ketemu, kisahnya mengambil dari hadis Nabi. Inna minan na'as unasan yadkhulunal jannata majdan. Kata Nabi, sesungguhnya ada kalangan manusia yang nanti hari kiamat itu masuk surga majjanan secara gratis, secara cuma-cuma. Menurut amal tipis, harapan hendak langsung masuk surga. Bangun malam jarang, kita membaca tasbih jarang juga, membaca Al-Quran jarang, membaca SMS hari-hari, Yasin maka amtulak seminggu sekali, masih tertinggal lagi tuh. Orang baca Yasinnya bepandiran, ada setelah orangnya datang. Orang Yasinannya bepandiran, ya kayak apalah. Tulak Yasinan tuh kada teratur, ulun berapa tempat. Gencang pengajian, gencang itu panggilan. Orang baca Yasin ini sumbangan duit sumbangan nang 5.000 tuh. Orang baca Yasin, kita kalau mengharapkan apa namanya amal tipis harapan nama surga. Menyambati orang berhitungan. Kata Kiai dari Jawa Timur kemarin, orang nang suka nyambati orang itu lelakian. Kalau bebinian desak sudahnya. Sudah ada hitungan. Kebanyakan makan kan kalati, jadi batal montong nih nyambeti orang. Orang kalau sudah sering nyambeti orang nih, penceramah jadi nyambetinya. Saya bersalah jadi penceramah nih.
kelakasan datang, ya. Lakasnya datang, wah belum mulai acara, setelah belum sarapan doa aja. Paling anak numpang sarapan, mati orang harap ya. Bini berbakti kepada suami, bini awak ada bemesak, sedang hitong pulang. Terlambat datang, harus memanggil, lihat. Mentang-mentang lari, datang terlambat terus. Jadi secara bersalah, kalau kita ini sudah bisa nyambeti orang tuh, ada aja yang disambeti. Kadang-kadang yang kita sambat tuh ada bujur juga. Ada di Banjarmasin, di Pangkalambun, kawan ulun. Kan perjalanan jauh. Kami dari Palangkaraya ke Sampit 5 jam. Sampit ke Pangkalambun 5 jam 10 deh. Kemudian ke Lamandau pulang 3 jam. Berapa dah? 13 jam. Pergi ke Sukamara 3 jam, 16 jam. Putar sana, putar sini. Kami 2 mobil. Ada kawan yang tukang kisah tuh ada. Nah, jadi apa katanya? Ada kisah orang Banjar naik mobil orang kita Jawa numpang. Rupanya di perjalanan mobilnya liar. Aja orang Banjar aikang aja. Kenapa mobil piannya maka liar? Kalau ku hendak copot habarnya aja. Ayo turunan dulu, turunan. Berarti harapan orang kita Jawa tadi di bawah mobil tuh memeriksa copot kabarnya kadapa. Di orang Banjar kayak apa kang copot kah? Boten aja. Kan orang Banjar bebutan aja. Orang belum lagi apaan. Habis takapit tangannya. Tangannya lawas kada keluar. Ada tikong nang lantai. Oh kang aja. Imbah kan sudah dorong di sini. Nah aja turunan pulang kita mendorong takapit pulang. Kadang-kadang yang disambat itu kada bujur kada. Kadang-kadang cerita itu kada cocok dengan kenyataan. Kada cocok. Kadang-kadang kita mendengar cerita aja. Kada menyaksikan melihat. Apalagi nama membuat cerita tuh aku ada ketujuan orang tuh. Makin banyak bumbunya tuh. Ada sedikit, ada kisah pulang dari Banjar juga. Pengantin hanyar ini siang bertukar durian. Rupanya tukar durian tuh ada bangkang. Nah masih pikir. Ancaman kena tengah malam membuka durian tuh laki bini di kamar. Hendak membuka di luar ipar banyak. Ikan kapar masa kuning banyak ipar ulah paning. Ada kalau buka itu habis itu kebanyakan di ipar bang. Akhirnya kena dia tengah malam aja membuka. Rupanya kamar itu bersebelahan dengan Tuhan. Maka dindingnya tarplik nanti 3 mili sebulan. Sedikit aja berbisik kedengaran ke sebelah. Malih banget, nak hati-hati itu. Akhirnya sudah tengah malam. Jangan laki. Coba buka ding ya. Aku jangan Tuhan gawat ini. Hendak gua buka-buka barang koyan. Padahal maksudnya kan durian. Tuhan kan dengar di sebelah. Lain paham. Soalnya dibuka. Kenapa jangan bini. Karas bangai. Astuh. Jangan Tuhan. Hanya dibuka sudah karas. Padahal durian maksudnya karas. Jadi jangan. Abang paksa dengar. Paksa aja. Sekali dipaksa. Orang tak limpas. Minggu kita gelimpas. Lalu tangan karena duri berdarah. Aduh bang. Jatah darah. Oma jenang laki jenang itu gawat nih buat darah anak kalinya. Oh jenang laki nyamannya ay. Coba pangding tawari mama lu ku hendak aja. Wah jenang itu anak kau dibiarkan nonton tuh aja. Hendaknya bela pulang keluar mintu ha. Begitu keluar minantu keluar juga keperluan di bawah lawang kamar. Begitu tetamu tadi minantu bercakap mama hendak kejual mah aja. Lapau tampar di sebelah. Apa bahaya makan nampar aku? Apa maksud kau aja? Durian bahaya. Oh durian kah disiden? Kamu durian bawa kasih ya disiden. Tapi tangan sebelah dah kena kepala. Itu karena berita pada menyaksikan langsung. Jadi kita ni kalau hendak langsung masuk surga tipis harapan. Ternyata ada amalan. Lalu sahabat bertanya, "Man-hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang masuk surga dosa diampuni berganti dengan rahmatnya? Ujar Nabi, "Man kana fi qalbihi min hubbil ulama," yang di hatinya kada pernah melupakan gurunya. Maka kita kedatangan di tempat ini, kita meletakkan guru itu di dalam hati. Beruntung orang yang dapat meletakkan gurunya di hati. Tapi lebih beruntung kalau kita ada di hati guru, itu lebih beruntung. Bisa berkeramat. Maka di zaman dulu ada bibini berhilang ke rumah orang soleh. Begitu berhilang ke rumah orang soleh, membawa sapu tangan. Sapu tangan itu ditinggal sidin.
Jadi begitu sudah bulik bibit ini, guru ini sekali dicari di ruang tamu ada tetamu sapu tangan. Ujar kiai ini berarti ini sapu tangan nang bibit ini tadi cuman hendak membulikakan kemana, orangnya sudah bulik, hati kada di zaman bahari, lalu disimpan, diandak di tempat nang tinggi, nang kada terjangkau oleh kekanakan. Hasrat hati apabila kina bibit itu datang mencari, ambilkan dulu. Rupanya hari berganti hari kada mengambil. Jadi setelah itu hampir setiap hari kiai itu kalau terpandang sapu tangan tuh kegenangan di bibini itu. Esok dari pulang kegenangan pulang. Akhirnya lama-lama bibini itu ada di dalam hati kiai tadi. Sekalinya kata Tuan Guru sekumpul, ternyata bibini itu diangkat Allah menjadi wali kutub. Karena dia dapat meletakkan di hati guru sebab meninggal sapu tangan. Apalagi meninggal duit seikat. Maksudnya, makin peringatan haul tahun depan. Makinnya kita ada di hati guru. Kita nih cerdas kada. Ulun waktu mundur kada cerdas. Kada secerdas Ustaz Hasan Azhari. Kada secerdas Ustaz Abdul Manan. Kada secerdas Ustaz Haji Ainani. Saya jalan pertama sudah kewalahan, hampir buntu jalan. Saya mengambil jalan yang kedua, meletakkan guru di hati. Maka saya kalau guru nak memanggil, kayak apa aja aku tulak, kayak apa aja. Padahal saya sing sapu tangan naik pesawat tuh. Tapi kalau sudah guru nak menyuruh, kami nak berangkat haji tahun 2005. Lalu kiai bilang, Mbok iyo, nang kini disik rasa durungi mangkat. Uji sidin ke sini hulu sebelum berangkat. Aku duit habis dah ini untuk haji. Akhirnya ikut aku mendarno anak berangkat. Awan ke Suhaimi, awan ke Hasan Azhari. Tapi ulun ini kan utang di pesawat. Akhirnya aku gantikan kau Ustaz Abdul Rahman. Tulakan bertiga. Tapi saya pikir kalau saya berangkat haji, kada ke Pekalongan dulu. Saya kada saat dengan guru. Akhirnya aku beli tiket lagi baru serempak dengan Ki Hasan Basri, Al-Mafulah Ki Abdul Hamid Turnain, Ustaz Abdul Latif, Haji Sayuti, ada Pak Atailah. Ikut aku ke sana untuk datang ke rumah guru. Kenapa? Karena kita berusaha meletakkan guru itu di dalam hati. Syukur-syukur kita ada di hati guru. Kalau kita sudah ada di hati guru, walaupun kita kada alim, tapi barakah akan kelihatan. Maka kita merasa rendah di hadapan guru. Samalah dengan pengajian nih. Kata Tuan Guru Bakir, orang yang paling banyak dapat rahmat Allah, yang paling berkah itu bukan orang yang cerdas saja waktu di pondok, bukan orang yang ahli ibadah saja, tapi orang yang paling merendah dirinya. Merasa dirinya rendah, merasa kada hebat, apalagi terhadap gurunya. Maka setiap tahun kita datang ke sini, Pak, insya Allah akan menambah keberkahan hidup. Amin Allahumma. Yang ketiga terakhir, tidak boleh putus di hati kita mengharap berkah pondoknya, tidak boleh putus. Jadi kalau ada mengapakah usaha kita agak ngalih, coba kita tawasul dengan guru kita. Amun lulus kehendak nih 10% aku hakim pondok nih, itu nanti barakah datang. Diniati. Kadang-kadang kan kita nih kada setiap saat nyaman urusan itu. Bertawasul lawan guru. Di mana guru kita kemarin di sini bertawasul dengan guru, ya Allah kabulkan hajatku. Karena bila kabul kita sisihkan duit kita sekali agen tabungan di pondok ini supaya berkah itu bertambah. Kita kada boleh putus asa mengharap berkah, kada boleh. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun itu kada pernah putus asa mengharapkan hasil kabunnya. Ditanamnya kelapa, habis matian dimakan babi. Tahun itu ditanamnya pulang, habis matian kena kemarau. Tahun itu ditanam dan pulang, habis matian kena banjir. Tahun itu ditanam dan pulang, akhirnya sidik nama-nama matian. Orang berkabun sampai ke mati, maka kita sampai ke Tuhan sampai ke mati. Jangan pernah melupakan berkah pondok ini. Insya Allah hidup kita selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah, wassa'adah. Amin Allahumma amin. Kiranya
ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan doa. Dalam hal ini kami minta kesediaannya kepada Al-Ustaz Haji Suhaimi. Kepada beliau kami persilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim azimi sultanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa khatayana kullaha ولمشايخنا ولأزواجنا وذرياتنا من أهل بيتنا من المسلمين المتقين. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين واحسبنا حسابا يسيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم طول أعمارنا في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadikanlah zuriat kami, keturunan kami, anak-anak santri kami menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah. Lindungilah kami dari segala mara bahaya yang kami tidak sanggup menahannya. Tutupilah aib-aib kami dan aib guru-guru kami. Panjangkanlah umur kami dalam kasih-Mu ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbalallahu. Terima kasih kami haturkan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.